Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, salam, semoga keselamatan atas Anda sekalian dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan berkat dari Tuhan. Selamat datang kembali di kanal Budidaya Pancasila. Episode yang lalu kita sudah bicara soal bahwa ternyata pendidikan nasional kita itu menurut saya tidak sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila sebagaimana yang tertulis secara formal. Alasan utamanya adalah Pancasila tidak benar-benar berada di kompetensi inti, di mana itu merupakan tujuan dari proses edukasi dengan kurikulum yang ada. Bagi banyak orang, mungkin itu tidak menjadi masalah, bahwa ketercatatan formal itu sudah cukup. Namun ketika kita bicara soal bagaimana bangsa ini bisa tercerdaskan, maka peletakan Pancasila sebagai dasar dari kurikulum nasional itu menjadi sangat penting. Mengapa? Sebab 12 kurikulum yang sudah kita coba, kita sudah ganti setidaknya 12 atau 13 kali, ternyata tidak cukup berefek pada keterbangunannya potensi kecerdasan anak-anak kita. Yang ini kemudian menimbulkan rasa frustasi edukasi, di mana kita dalam proses mendidik itu memiliki kegagalan yang tak kunjung terselesaikan, sehingga muncullah kambing hitam atas kegagalan itu, yaitu pada anak-anak yang sekolah. Jadi kegagalan proses edukasi itu sejauh ini dialamatkan kepada anak-anak. Jadi yang salah itu bukan orang tuanya, bukan sekolah, bukan gurunya, bukan sistem pendidikan yang ada, tetapi anak-anak dengan berbagai macam alibi. Mungkin memang takdirnya anak itu bodoh, atau ya karena anak itu anaknya wakjo, wakmin yang juga bodoh, atau dia itu kebetulan anaknya orang miskin sehingga tidak memiliki cukup asupan gizi yang memungkinkan dia memiliki kecerdasan, dan banyak lagi alasan yang lain. Yang semua itu alamat kesalahannya adalah pada anak-anak yang sekolah. Dalam hal ini lembaga pendidikan, baik guru maupun sistem pendidikan yang dibangun, itu sama sekali lepas tangan, sama sekali merasa tidak bersalah. Biasanya bahasa yang digunakan, pun boten kurang-kurang kulo didik anak sampean. Tapi ya bagaimana lagi, wong memang potensinya seperti itu. Nah itu biasanya yang dipakai sebagai alibi. Oleh karena itu kemudian menutupi rasa bersalah itu, banyak sekolah yang kemudian memproklamirkan diri sebagai sekolah yang favorit, sekolah unggulan. Oleh karena dia unggulan, maka dia berhak memilih anak-anak yang dianggap pandai dengan sistem seleksi yang sangat ketat. Jadi sekolah favorit itu adalah sekolah yang dalam tanda kutip semacam punya hak untuk memilih mereka yang pandai saja. Dengan sistem seleksi yang sangat ketat, maka tersingkirlah para anak-anak yang bodoh itu. Nah, repotnya ini disetujui oleh banyak orang, termasuk wali murid. Wali murid memaklumi ketika anaknya tidak masuk di sekolah favorit, sekolah unggulan, sekolah yang plus, karena dianggap kemampuannya tidak mencukupi. Ini sepintas seperti sesuatu yang benar, tetapi bukankah ini adalah bentuk pengkhianatan yang paling nyata dari alasan mengapa sekolah itu harus didirikan? Sekolah, lembaga pendidikan itu didirikan karena ada kebutuhan mengkonversi kebodohan menjadi kecerdasan. Setiap orang itu sudah diberi potensi kecerdasan oleh Tuhan, namun dalam kondisi yang masih tidur. Nah, tugas membangunkan adalah tugas sekolah. Terbukti apa? Secara ilmiah, volume otak manusia itu relatif sama. Bahwa wong Jogja, wong Solo, wong Jepang, wong Ethiopia, wong Arab, wong Cina, semuanya volume otaknya sama, kurang lebih kira-kira 1,4 kg. Jadi ini kepala ini dibuka, digeraji, diambil otaknya lalu ditimbang, itu beratnya kurang lebih 1,4 atau 1,5 kg. Itu relatif sama. Artinya apa? Kemampuan manusia itu relatif sama. Lah kok orang sing goblok, berarti yang salah adalah sistem pendidikan. Sistem pendidikan itu yang tidak mampu membangunkan potensi kecerdasan itu.
Berarti siapa yang salah? Sekolah. Saya pastikan sekolah, karena tidak punya cara bagaimana membangunkan kecerdasan itu. Dan sekolah, kalau dirunut lagi, konsep pendidikan yang kita anut. Jadi kalau mau mengkambing hitamkan, ya mestinya pihak sekolah, bukan anaknya. Anaknya itu nggak bisa disalahkan. Itu kan seperti pasien. Nah, masalah utama pendidikan kita sesungguhnya amat jelas, yaitu kegagalan membangunkan kecerdasan itu. Nah, cuman ini secara ramai-ramai kita tutupi. Padahal kalau dilihat jelas bahwa biang keroknya itu karena konsep edukasi yang kita terapkan pada anak-anak itu tidak memiliki pola yang pasti. Mulai dari tingkat dasar, mulai anak-anak itu lahir sampai dengan perguruan tinggi, yang menjadi fokus utama pemerintah atau kurikulum yang kita bangun adalah bagaimana anak-anak itu punya daya saing. Sehingga seolah-olah fokus utama nilai penting dari pendidikan itu hanya SMA ke atas. PAUD, TK, SD sampai SMP itu sepertinya tidak terlalu penting. Jadi kita memiliki kesalahan prosedural yang silang sengkarut dalam mendidik. Untuk kasus kita, hal yang paling mendasar dalam kerangka kesalahan prosedur itu adalah konsep pendidikan kita itu tidak sungguh-sungguh berdasar ke Pancasila. Ada sesuatu yang besar di Pancasila itu yang bisa mengatasi persoalan bagaimana membangunkan kecerdasan. Cuman tampaknya ini belum disadari betul. Sehingga alih-alih Pancasila digali untuk kemudian dipakai sebagai pijakan dasar, yang terjadi hanyalah sekedar pencantuman secara formal. Soalnya nggak dicantum, ya bisa dianggap tidak Pancasilaistis. Pertanyaannya sekarang, ada apa dengan prosedur kita dalam mendidik? Sepertinya kita belum memiliki pemahaman yang benar soal prosedur mendidik itu sehingga bisa melahirkan sistematika yang benar. Mana hal yang harus didahulukan dan mana yang mesti belakangan. Atau bahkan tak perlu disampaikan karena itu merupakan efek logis dari apa yang kita didikkan pada anak-anak didik kita. Meminjam terminologi komputasi, jika pendidikan boleh didefinisikan sebagai bagaimana membuat bahasa pemrograman di dalam diri sehingga atau agar manusia berperilaku benar, yang itu artinya keniscayaan memasukkan file sistem agar pikiran bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan untuk dilakukan dan larangan untuk tidak melakukan, maka berhati-hatilah dengan tradisi hafalan di dunia pendidikan kita. Tradisi hafalan ini terlanjur dianggap sebagai hal yang istimewa. Bahkan primadona, hafalan dianggap sebagai indikasi tingginya tingkat kecerdasan seseorang. Benarkah demikian? Mungkin saja bahwa hafalan bisa dianggap sebagai salah satu tanda terbangunkannya kecerdasan seseorang. Tetapi nanti dulu, ini hafalan yang model apa? Kalau hafalan itu terjadi secara alamiah, sehingga ia merupakan buah dari keseringan membaca, lalu apa yang dibaca itu dianalisa, kemudian ditemukan maksud sehingga pemahaman pun didapat agar apa yang dipahami itu bisa diterapkan dalam kehidupan nyata, maka inilah jenis hafalan yang merupakan indikasi dari optimalitas pikiran yang berada di level yang tinggi alias cerdas. Sebagaimana jika Anda lihat kalau ada seorang kiai yang tak pernah menghafalkan secara dermimil, namun beliau hampir hafal seluruh ayat Al-Quran. Itulah hafalan yang disebut memiliki konteks. Suatu hafalan yang bisa dikatakan merupakan buah dari proses internalisasi edukasi yang dimulai dari membaca, menganalisa untuk memahami maknanya, untuk bisa diterapkan dalam kehidupan yang nyata. Nah, hafalan model itu jelas berbeda sekali dengan model hafalan yang dipaksakan alias yang tidak punya konteks. Sebagaimana yang banyak dilakukan di dunia pendidikan kita, karena kemampuan membaca itu terlanjur dianggap sebagai sesuatu yang hebat, sebagaimana ilustrasi di atas. Maka ketika semua pun dihafalkan, mulai dari perkalian, aturan tata bahasa, rumus, teori, tahun kejadian dalam pelajaran sejarah, dan lain-lain, apakah relevansinya dengan pembangunan
potensi kecerdasan seseorang? Saya kira tidak ada. Kalau semua yang dihafalkan ini tidak dipahami, bukankah itu justru akan menjadikan pikiran terbebani? Sekarang cobalah Anda bertanya, apakah rumus luas itu? Maka mereka akan dengan cepat menjawab bahwa rumus luas adalah panjang kali lebar. Tetapi ketika Anda bertanya lebih lanjut, mengapa panjang dikalikan lebar? Maka tidak semua guru matematika bisa menjawab secepat dia hafal rumus itu tadi. Ada fenomena menarik. Sejauh yang saya temui selama ini, yaitu orang-orang penghafal Al-Quran secara tekstual, yang cara penghafalannya itu tidak sebagaimana model kiai yang hafal dengan sendirinya, tapi cenderung hanya mengulang teksnya. Mereka yang menghafalkan dengan cara seperti ini rata-rata enggan diajak untuk berpikir menganalisa ayat Al-Quran. Ini sebenarnya aneh. Membaca itu artinya adalah memahami maknanya. Tetapi anehnya para penghafal ini cenderung enggan ketika diajak menganalisa untuk menemukan makna dari apa yang dibaca itu. Dan menurut saya, menghafalkan macam itu tidak punya konteks. Dan ketika informasi yang tidak punya konteks itu dipaksakan ke dalam pikiran untuk diingat atau dihafalkan, maka kerja pikiran akan menjadi berat. Dan ruang yang seharusnya digunakan untuk berpikir itu habis digunakan untuk merekayasa apa yang dihafalkan itu agar bisa bertahan di pikiran alias hafal. Itulah sebabnya mengapa orang-orang yang menghafalkan itu cenderung enggan berpikir, karena ruang berpikirnya itu habis dipakai untuk menghafalkan itu tadi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana prosedur yang benar dalam mendidik itu? Kalau pendidikan adalah cara bagaimana menyadarkan manusia kembali akan alasan untuk apa ia dijadikan manusia, maka merancang ulang paradigma pendidikan kita sepertinya merupakan pilihan yang tidak bisa tidak. Hal ini akan membawa kita pada perombakan yang amat mendasar yang harus dilakukan mulai dari anak yang baru lahir hingga orang dewasa. Sementara selama ini fokus pemerintah dalam perancangan cenderung agak berat sebelah, di mana perhatiannya lebih pada profesionalitas atau keahlian atau keterampilan yang harus dikuasai seseorang. Saat orang dianggap bisa menguasai sebuah keahlian, maka itu dianggap pendidikannya sudah berhasil. Ukuran kesuksesan dengan demikian bukanlah bagaimana menjadi manusia yang seharusnya, tetapi bagaimana menjadi orang yang kaya raya secara finansial. Ini berkorelasi dengan keahlian seseorang. Tentu kita bukan tidak setuju bahwa pada akhirnya seseorang itu memang harus menguasai bidang keahlian tertentu. Namun apakah kita pernah berpikir bagaimana habitat yang memungkinkan keahlian itu bisa muncul? Kita ini terlalu terkesima, lalu terjebak pada keahlian itu sendiri. Mestinya, jika pendekatannya benar, maka keahlian itu akan dengan sendirinya muncul. Nah, kalau boleh diibaratkan, ibarat kita menanam biji, namun bukan kita selama ini yang kita lakukan dalam langkah edukasi itu bukan memberi ruang agar tumbuh dengan cara menyirami dan memberi cahaya matahari. Namun biji itu kita paksa untuk tumbuh dengan cara diotot atau menarik ke atas dengan paksa. Keahlian itu potensi spesifik yang dipunyai oleh setiap orang. Yang ini akan muncul dengan sendirinya ketika pendidikan berjalan sesuai prosedur. Ibarat sebuah komputer, keahlian itu adalah program aplikasinya, macam Word, CorelDRAW, atau Photoshop dan lain-lain, yang eksistensinya bergantung apakah operating system atau Windows-nya atau Android-nya itu sudah terinstall ataukah belum. Agar program aplikasi itu bisa diinstalasi di mesin yang bernama komputer itu, maka prosedur mendidik yang benar terhadap komputer tersebut harus dilakukan, yaitu 1. Memformat, nomor 2 mengisi operating system, baru yang ketiga itu adalah menginstalasi program aplikasi. Nah, tampaknya selama ini konsep pendidikan kita itu hanya berkutat pada
program aplikasi atau keahlian itu tadi. Itu dalam ranah pendidikan manusia, maka memformat itu adalah pengetahuan diri. Karena dalam komputer, memformat itu adalah memberitahu kepada komputer itu seluruh hal yang ada dan dipunyai oleh komputer. Misalnya harddisknya berapa, kapasitasnya berapa, VGA-nya jenis apa, dan berapa giga, lalu memorinya, prosesornya, dan seterusnya. Semua yang sudah diberikan kepada komputer itu harus diberitahukan. Nah, dengan itu maka komputer kemudian bisa menentukan kinerjanya. Itu yang namanya format. Nah, mestinya dalam pendidikan kita juga demikian. Hal yang pertama kali harus dilakukan mestinya adalah memberitahu kepada manusia itu siapa dirinya. Atau dengan kata lain, yang lebih didahulukan mestinya adalah pengetahuan diri. Di mana pengetahuan diri ini ruang lingkupnya adalah soal ketuhanan dan keadilan Tuhan yang sudah diterima oleh seseorang. Baru setelah proses pengetahuan diri ini selesai, maka hal kedua yang harus dimasukkan atau dididikkan adalah menata jalan pikiran, yang dalam bahasa komputasi namanya operating system. Inilah sistem berpikir atau cara berpikir yang kemudian cara berpikir itu membentuk sebuah pola pikir. Baru setelah dua ini, pengetahuan diri sudah, kemudian menata jalan pikiran itu sudah, nah maka yang berikutnya, keahlian itu akan dengan sendirinya muncul. Atau setidaknya, keahlian itu akan mudah ditemukan ketika dua hal yang mendasar ini sudah dilakukan. Nah, melihat itu semua, maka menjadi jelas bahwa kenyataannya kita tidak melakukan proses edukasi itu dalam prosedur yang benar. Kita tidak pernah diberitahu siapa diri kita. Anda sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi, tidak pernah ada yang namanya pelajaran pengetahuan diri. Bagaimana mungkin kita harus tahu segala sesuatu di luar diri, sementara di dalam diri kita sama sekali tidak diberitahu. Nah, konsep dasar rancang ulang ini mestinya bisa mempertegas konsepsi manusia yang seharusnya itu. Dan atas dasar ini pula kita membutuhkan sebuah prototipe tentang manusia yang seharusnya itu, yang kita pakai sebagai kiblat atau arah orientasi kemana pendidikan kita akan menuju. Maka untuk mengetahui jawaban itu, silakan ikuti terus kanal ini di episode berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.